Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan membuat video role play tugas manajemen sumber daya manusia, wawancara HR kepada calon peserta. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nasya Davina Putri dengan NRP 123. Di sini saya bersama kelompok saya, Denisa Ramadhani dengan NRP 079, Wiratma Jaya dengan NRP 104, Ahmad Afandi dengan NRP 115, dan Malvin Muhammad Zain dengan NRP 127. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya terima Malam. kasih karena sudah menyempatkan waktunya pada sesi wawancara pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nashwa. Di sini saya sebagai pewawancara teman-teman sekalian bersama rekan saya. Denisa Ramadhani. Kalian juga bisa manggil aku Danis. Oke, sebelumnya terima kasih banyak pada teman-teman atas antusiasmenya mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Himatika. Di sini untuk mekanisme wawancara, saya akan membacakan satu pertanyaan, kemudian dari teman-teman akan menjawab secara bergantian. Mungkin untuk mekanisme ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Tidak ada, Mbak. Oke, saya bisa mulai dari pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, perkenalkan diri kalian secara singkat dan menarik dengan kekurangan dan kelebihan kalian masing-masing. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Apa Mbak. sudah jelas? Oke. Untuk pertanyaan pertama, saya dari Ahmad Afandi. Dipersilakan. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi. Saya mempunyai fun fact, yaitu kalau makan pedas kita sedukan. Nah, kalau untuk asal saya dari Surabaya, dan kelebihannya itu saya orangnya suka penasaran gitu, tentang apapun dan ingin mempelajarinya. Gitu. Kalau untuk kekurangan, mungkin saya sering lupa aja gitu. Halnya, gitu. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan Malvin. Oke, Mbak. Perkenalkan, nama saya Malvin Muhammad Zais. Kelebihan dan kekurangan saya, untuk yang kelebihan, saya itu tepat waktu, disiplin, dan juga jujur. Untuk kekurangan saya itu mudah lupa. Hal unik yang saya biasanya lakukan yaitu saya selalu makan pakai kecap, Mbak. Itu aja. Oke, terima kasih. Oke, jadi perkenalkan nama saya Wiratma Jaya Utomo. Jadi di sini saya berniat untuk mencalonkan sebagai ketua IPK. Dengan kekurangan saya yaitu saya uh, masih time management saya masih kurang baik, tapi saya memiliki kelebihan yaitu saya easy going orangnya. Jadi walaupun menekankan apapun situasinya, saya masih bisa membawanya enjoy. Jadi begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa alasan teman-teman ingin bergabung dengan organisasi Himatika FMIPA Untan? Untuk pertanyaan ini bisa dimulai dari Malvin. Alasan saya bergabung dengan Himatika yaitu saya ingin lebih mengenal sama satu angkatan. Yang kedua, saya itu ingin eh, memiliki manajemen waktu yang bagus kepada diri saya sendiri. Terus yang ketiga, saya itu ingin memajukan Himatika dari universitas saya sendiri. Sudah, itu terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Malvin. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ahmad Afandi. Oke, alasan saya join Himatika yaitu saya ingin belajar lebih dalam tentang organisasi terus ingin menambah relasi juga karena kan di Hima kan pasti banyak kegiatan eksternal gitu ya, Mbak. Makanya saya ingin join Himatika. Sejauh ini itu saya jadi alasan saya join Himatika. Oke, terima kasih. Yang terakhir dari Atma Jaya, dipersilakan. Jadi di KID saya ingin memperbesar relasi saya, belajar berorganisasi dengan lalu juga saya ingin mengembangkan diri saya menjadi pribadi yang baik dan saya juga ingin menyibukkan diri di hal-hal yang positif.
Oke, terima kasih teman-teman. Untuk pertanyaan terakhir dari general question, apa motivasi dan inovasi teman-teman mendaftar pada Himpunan Himatika FMIPA Untan ini? Untuk pertanyaan pertama, bisa dijawab dari Ahmad Afandi. Dipersilakan. Oke, saya terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Kalau motivasi saya join Himatika, mungkin eh, tidak ada motivasi karena ingin aja itu join, ya mungkin untuk ingin apa ya, memperluas relasi gitu, misalnya dari itu juga kayak gitu. Kalau untuk inovasi, mungkin inovasinya ingin merubah, menambah passion, apa namanya, menambah bagus matematika sendiri, kayak misal bikin desain yang bagus dan apa untuk kampus saya sendiri itu juga inovasi saya, mungkin sama memperbaiki kalau ada masalah gitu di matematikanya sendiri gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Malvin, dipersilakan. Motivasi saya bergabung dengan himpunan yaitu yang pertama saya ingin memperoleh jaringan pertemanan, Mbak. Karena di himpunan itu tempat yang ideal untuk bertemu orang-orang baru dan minat yang sama. Kita juga bisa menjalin pertemanan dengan mahasiswa dari angkatan lain, bahkan fakultas lain gitu, Mbak. Dengan jaringan pertemanan yang luas, itu dapat membantu dalam berbagai hal seperti kayak mencari informasi, mendapatkan bantuan, atau juga bahkan mendapatkan pekerjaan. Udah itu aja, Mbak. Untuk yang inovasi itu saya ingin lebih menerapkan time management buat nanti anggota-anggota saya, Mbak, agar lebih disiplin dan tepat waktu. Udah itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Malvin. Selanjutnya yang terakhir dari Atma Jaya, dipersilakan. Jadi motivasi saya join Himatika ini, saya ingin dan juga saya ingin eh, pengen gitu punya teman yang banyak, jadi makanya saya join Himatika ini. Saya join Himatika ini kalau kepilih nanti mungkin saya akan ingin mengembangkan Himatika ini menjadi hima yang dikenal banyak orang gitu gitu. Jadi sekian dari saya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu mengenai pertanyaan yang lebih kompleks, akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk sesi ini diambil alih oleh saya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kalian itu memprioritaskan waktu kalian jika kalian itu memiliki deadline pada waktu yang bersamaan? Untuk pertanyaan ini bisa dimulai dengan Malvin. Kalau dari deadline itu saya akan membuat daftar tugas, Mbak, ya. Di mana saya akan mengelompokkan berdasarkan tingkat urgensinya, yang paling tinggi dan paling rendah. Untuk yang paling tinggi akan saya prioritaskan, untuk yang paling rendah nanti akan saya kerjakan setelah yang tingkat urgensinya paling tinggi. Udah itu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Malvin. Bisa dilanjutkan dengan Ahmad Afandi. Maaf Mbak, bisa diulang pertanyaannya. Oke, jadi di sini pertanyaannya, gimana sih kalian bisa memprioritaskan waktu kalian jika kalian tuh memiliki deadline pada waktu yang bersamaan? Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi di sini kalau untuk prioritas tugas pasti kurang lebih sama kayak Malvin. Pasti saya membuat list tugas yang harus dikerjakan dulu, atau enggak apa tugas yang deadline-nya lebih cepat gitu Mbak. Terus sama urgensi juga tentu saja. Nah, kalau udah ada listnya tugas, berarti yang saya selesai juga yang lebih dulu deadline-nya, apalagi yang urgensinya tinggi gitu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Afandi. Mungkin untuk soal setelahnya bisa dilanjut dengan Atma Jaya. Oke, baik. Dikarenakan gangguan jaringan Atma Jaya, mungkin pertanyaannya bisa saya lanjutkan. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin di sini bisa kalian ceritakan tentang situasi di mana kalian harus bekerja sama dengan tim. Sama pertanyaan selanjutnya, apakah kalian tuh lebih prefer bekerja sama dengan tim atau individu? Untuk pertanyaan ini bisa dimulai dengan Ahmad Afandi. Oke, kalau untuk pengalaman saya bekerja sama dengan tim, yaitu mungkin waktu itu saya pernah join ke sebuah event di kampus, dan itu saya mendapat join pada sebuah divisi yang kerjanya itu minjem keuangan gitu, dan
Itu tuh kalau kita sendiri mungkin nggak bisa ya, maksudnya nggak bisa sesuai deadline yang ditentukan gitu oleh panitianya. Jadi kita bekerja dengan tim kan itu oh ya waktu itu udah dibagi-bagi timnya gitu. Jadinya ya itu pengalaman saya yang bekerja dengan tim dan itu berjalan cukup baik. Terus kalau realisasinya yang bekerja sama tim atau individu, saya lebih memilih tim. Soalnya karena jika tim itu pekerjaan pasti lebih cepat selesai daripada individu dan apa kita tidak perlu berpikir yang sangat kompleks kalau individu. Kalau bekerja dengan tim seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut dengan Malvin. Dipersilahkan. Oke, jujur saya itu lebih suka dengan cara bekerja sama dengan tim karena dalam bekerja sama kita itu dibagi dalam beberapa job desk, di mana job desk tersebut akan memaksimalkan hasil dari berbagai individu yang ada di job desk tersebut. Sudah, terima kasih. Oke, baik. Mungkin telah selesai ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sekian dulu wawancara terkait pemilihan Ketua Umum Hima ini. Terima kasih semuanya udah bisa mengikuti Zoom kali ini. Untuk pengumumannya bisa ditunggu nanti. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Tidak ada, Mbak. Tidak. Sebentar. Oke, baik. Mungkin sekian dulu ya hari ini. Makasih ya teman-teman udah bisa join Zoom kali ini. Makasih. Kita tutup dulu. Terima Assalamualaikum kasih, Terima Mbak. kasih. Terima kasih teman-teman. teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi udah aku perhatiin dari ketiga calon ketua Himatika, udah aku notul juga. Terus yang menurut aku sesuai sama em, kriteria kita dari sistem penilaian jawaban setiap pertanyaan, kemudian relevansinya dengan pertanyaannya, kedalaman dan detail jawabannya, demonstrasi keterampilan yang teman-teman sebutkan tadi, kemudian dari penilaian kelengkapan dokumen, dari mulai CV, esai diri, dan formulir pendaftaran, aku prefer di Malvin Muhammad Says. Dia tadi jawabannya yang paling aman menurut aku. Iya, benar. Dari 3 peserta itu juga kan ada satu yang kita didiskualifikasi ya karena ada jaringannya. Dan yang paling memenuhi kriteria kita kan yang Malvin itu ya. Jadi mungkin di wawancara kali ini kita memilih Malvin untuk menjadi Ketua Umum Himatika. Ya. Oke. Sekian video roleplay kelompok 3 pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.